every day in our life, we can not only feel, but we can experience God's goodness. We can experience the work of the Holy Spirit in our life. Kita bisa mengalami pekerjaan Tuhan. Kita bisa mengalami perbuatan-perbuatan kudus dalam hidup kita. Dan satu yang bisa kita katakan bahwa yes, Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. And one word that we can say indeed when we experience the work of the Holy Spirit, yes, indeed, He is a good God. Indeed, He is a big God. Pagi ini Tuhan, lakukan sesuatu yang baru Tuhan. Lord, do something new in our life. Because we know that you are a good God. We know that you are a great God. Thank you, Holy Spirit. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Thank you, Lord. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. If you know this song, let's sing it together. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sama-sama gereja Tuhan katakan, Kau Tuhan yang besar. Kau Yesus. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sama-sama kita bangkit berdiri, let's stand on our feet. Yang di rumah juga. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
Remember His goodness. Remember His faithfulness. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat kesetiaan Tuhan. Ingat pengorbanan Tuhan. Pagi hari ini kami bukan hanya mau memperingati turunnya Roh Kudus, tapi kami mau Roh Kudus memakai kami untuk menjadi saksi-Mu sampai ke ujung dunia. This morning, Lord, we're not only celebrating or commemorating the Pentecost, but this morning we want to be your witness up to the uttermost of the world. Roh Kudus turun di tempat ini bekerja dan mengurapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, termasuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar lewat Zoom. Holy Spirit, we invite you to take over this service from beginning until the end. You anoint and use everyone that served this morning, including the Sunday school teachers that teaching through Zoom. Dan kami minta lawatan Tuhan buat gereja Tuhan. Come and touch our life, touch your church, Lord Jesus. Anda yang di rumah juga mengalami jamahan Tuhan. Haleluya. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan, you may be seated and take a quiet moment. Anda yang di rumah juga ambil sama-sama waktu teduh untuk kita ikuti kebaktian pagi hari ini. Thank you, Jesus. Thank you, God. We praise your name. We worship you. Name above all name. Jesus is his name. For those of you who believe that God, Jesus saved our lives, say amen. God bless this place, your church, your people, our heart. In this place, we're ready to praise your name. We're ready to worship you, God. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, maupun di rumah atau di gereja ini, di gedung ini, kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Good morning BBC. Haleluya. Let's stand up our feet. Alright, let's stand up. Ayo berdiri yuk. Thank you Jesus, thank you God. Siapa yang siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan? Angkat tangannya, lambaikan tangannya, ayo. Coba kasih, lambai tangan ke kiri ke kanannya, tetangganya. Let's greet your neighbor. At least just wave your hands. I know we still on social distancing. God is good. And all the time. Haleluya. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Let's read it. Sing it in English, okay? Hallelujah. Sing, come into His presence. Come into His presence. And in your heart. Come into His presence. And thanksgiving in
kemuliaan buat Tuhan kita saudara. God is amazing, amen. Mari kita serukan nama Yesus di tempat ini pagi hari ini. Siapa yang siap untuk lebih lagi? Suaranya disorak-sorak, angkat tanganmu. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Come on guys. witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.
Go into the world and preach the gospel to all creation. Wake up, all of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Now we can leave this place. Now spread his word. Look at us. We have no money. No silver, no gold. But what I have, I give you in the name of Jesus of Nazareth. Rise up and walk. Through Jesus, this man walks again. God sent us his servant, Jesus, and God raised him again from death. We are his witnesses, and the Holy Spirit is with us and makes us strong. Jesus is alive. Amen. Haleluya, haleluya. Pagi ini, Anda yang jawab pertanyaan saya. You can answer your own my question in your heart. You don't need to say it aloud. Who believe that God is alive? Siapa yang percaya Yesus hidup? Siapa yang percaya dengan Roh Kudus? Yes. Jika Anda percaya, mari kita berdoa bersama-sama. God, we know that you are amazing God. Kami tahu Kau Tuhan yang luar biasa. Your power, your miracle, your love never change. Yes, yes.
kuasamu, mujizatmu, kasihmu, cintamu pada kami dan dunia ini Tuhan. Gak pernah berubah Tuhan. Semenjak Engkau dikirim ke dunia ini sampai Engkau mati Tuhan, di kayu salib. Dan Kau bangkit lagi Tuhan. Dan Kau kirim Roh Kudus-Mu Tuhan untuk gereja-gerejamu. You never leave us alone Tuhan. Kau gak pernah meninggal kami sendiri Bapak. Jesus. Roh Kudus, kami undang Kau hadir tempat ini di hidup kami. We invite you, Holy Spirit. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan
Seberapa besar permasalahan kehidupan kami, ada Roh Kudus yang akan membantu kami untuk keluar dari permasalahan kehidupan kami. How big our problem is, we know that the Holy Spirit can lead us, can give us wisdom to find a way for a solution. Saat ini hampiri Tuhan dan bilang, Roh Kudus, apa cara keluarnya? Now it's time for you to ask the Holy Spirit. Just ask, Holy Spirit, what is the way out? Bertanya sama Roh Kudus, baik di tempat ini, dalam Anda perjalanan pulang, di rumah. Continue ask question with the Holy Spirit while you are here, on the way home, while you're at home. Just ask questions and questions. Roh Kudus, Engkau yang tahu setiap isi hati kami yang lagi sesak, kasih kelegaan. Holy Spirit, you know what is inside our heart. For some people who cannot hold with the problems they are facing, comfort them, Holy Spirit. Kelegaan, kelepasan, penghiburan. Ada untuk Anda yang di rumah, ada untuk Anda di tempat ini. Comfort, freedom, liberty. In Jesus' name. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa pagi hari ini. Bicaralah buat setiap kami, setiap pikiran-pikiran bukan daripada
Kristus Yesus kami tundukkan di dalam nama Yesus. We want to hear your words, Lord Jesus. Every thought does not come from you, we rebuke in Jesus' mighty name. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami. We open our heart. Di dalam nama Yesus, in Jesus' name, semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. 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 Silakan duduk semuanya. Thank you, thank you, thank you. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman Praise and Worship yang boleh melayani pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Announcement singkat. I'm gonna give a short announcement, and again, as a reminder, for those of you who doesn't speak Indonesian, feel free to connect to our link for translation. Yes. A short announcement. Again, as you know, sebagaimana Anda tahu, pemerintah Pennsylvania akan mengangkat setiap restriction kecuali pemakaian masker pada akhir bulan Mei. So 6 Juni, June 6, kita akan kembali kebaktian bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, dengan semuanya. Tempat duduknya nggak kayak begini, mungkin tempat duduknya akan sedikit dijarak-jarakin, so more people can attend. So Anda yang di rumah, kalau Anda sudah bosan ikutin kebaktian online, we welcome you untuk ikut sama-sama kebaktian di tempat ini. Juga Sunday School akan ada kebaktian di tempat ini secara bersama-sama juga. Yes. Dan untuk Anda yang selama 2-3 minggu kemarin datang, tentunya tahu bahwa gereja kita akan mensupport Roslyn Orphanage yang ada di NTT. Jadi minggu ini merupakan minggu terakhir untuk Anda yang tergerak atau terbeban untuk membantu NTT yang terkena hurricane. Anda bisa tulis di amplop persembahan Anda for Roslyn atau for NTT, ya, di amplop persembahan Anda. Setelah kebaktian ini, tanggal 23 ini, jam 11 siang nanti, Anda bisa mengikuti Pentecost Worship bersama Mosaic Mennonite Conference. As you know, gereja kita menjadi bagian daripada Mosaic Mennonite Conference, dan setelah kebaktian ini jam 11 siang, akan ada kebaktian secara virtual bersama gereja-gereja dari Florida, dari West Coast, dari Pennsylvania, dari Vermont, semua yang menjadi bagian daripada Mosaic Mennonite Conference. Kita akan kebaktian Pentecost bersama-sama secara virtual. Ada translation bahasa Indonesianya. Om Andi ada linknya nggak ya? Kalau nggak ada nanti saya bisa kirimin lewat WhatsApp untuk Anda yang memerlukannya. Oke? Saya mau panggil teman saya Vin and Vincent. Please come forward. Oke? Kasih tepuk tangan untuk Vin and Vincent. So, we're entering summer. Kita memasuki summer. So, ini dia. Ya, di situ dulu aja, jangan dekat-dekat saya ya. Iya. Alright. Okay. Alright. Ini adalah Vincent dan Vin. They both akan menjadi summer worker tahun ini. Okay. Dimana belum official tugas mereka mulai. Mereka mulainya nanti bulan Juni. They start on June. Alright. Salah satu project mereka adalah mereka akan mengadakan summer peace camp di tempat ini with limited students, right? Up to how many students? Hanya 20 anak. Alright. Umur 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Jadi planning dari mereka adalah ada mentoring, jadi mereka akan menjadi tutoring. Dan secara tutor akan ada juga permainan, ada belajar gamelan, ada belajar dance, ada sport, ada semua segala macam. Jadi ada wayang boleh, kamu jadi wayangnya juga boleh, iya. Alright, jadi mereka combine antara tutoring untuk anak-anak umur 7 sampai 10 tahun. Setelah tutor juga akan ada fun stuff yang akan mereka kerjakan selama 3 to 4 weeks, right? Oke, 3 to 4 weeks dari tanggal 14 Juni start sampai forever. Oke, sampai mereka capek. Oke, and one thing, I know that Vincent sama Vin bukan hanya jago bahasa Inggris, mereka juga jago bahasa Indonesia, right?
You speak Indonesian fluent, right? Oke, sip. Dia ngangguk berdua. So, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah yang butuh translate ke dokter, ke semua segala macam, contact them. Jangan kontak saya, ya. Contact them. Bisa lewat hubungin saya, nanti saya akan bikin appointment bersama-sama dengan mereka. Oke? Dan mereka berdua udah bilang sama saya, Om, kami rindu untuk bekerja lebih keras lagi. So, mereka akan kerja lebih dari 40 jam per minggu ya. Just kidding. Alright, sekali lagi kasih tangan buat Vincent dan juga Vincent. For parents who has a kids 7 to 10 years old yang mau mendaftarkan dalam Summer Peace Camp, silakan hubungin Vincent or Vinvin or hubungin saya untuk saya kasih mengenai pemberitahuannya. So, again, saya mau kita mensupport mereka berdua untuk menikmati serving with the community, serving with the church. Oke? Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai turunnya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Untuk itu sama-sama kita siapkan Alkitab kita dan kita sambut my brother Jacob Wibowo. Silakan. Silakan. Ya. Selamat pagi. Bentar ya saudara ya, biar tambah ganteng pakai ini. Tadi Om Aldo bilang buat anak-anak yang mau ikut summer camp, terus ada buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau daftar buat summer camp juga kirain ya. Ternyata enggak. Oke, shalom, damai sejahtera Tuhan ada buat saudara dan saya pagi hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan saudara. Tema kita bulan ini masih dalam tema Roh Kudus. Tentang Roh Kudus. Hari ini bertepatan dengan Hari Pentakosta, saudara ya. Hari pencurahan Roh Kudus. Nah, itu tadi kalau kita lihat klipnya seru banget itu apa yang terjadi waktu tadi startnya waktu Yesus naik diangkat. Yesus naik diangkat 10 hari kemudian itu namanya hari pencurahan Roh Kudus. Yesus bilang, kamu semua tunggu, jangan kemana-mana, nantikan. Kamu kumpul, nantikan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Mereka berkumpul di loteng Yerusalem, saudara ya. 120 orang kumpul di loteng Yerusalem. Mereka menantikan Roh Kudus dan akhirnya, apa saudara? Roh Kudus turun. Seperti kalau kita bilang seperti nyala api menghinggapi setiap orang yang ada ya saudara ya. Nah tapi Roh Kudus ini, topik Roh Kudus ini saudara, saya perhatikan telah membuat banyak perdebatan. Bukan Roh Kudusnya sebenarnya yang bikin perdebatan, tapi manusianya kita sendiri nih. Banyak orang yang berkata, kamu sudah terima Roh Kudus? Saya kan bingung kadang ya, terima Roh Kudus belum saya ya gitu ya. Belum. Kok bisa belum? Belum terima bahasa roh. Ya, saudara ya. Ada orang pendeta bilang, gereja itu nggak ada Roh Kudusnya. Kenapa? Karena nggak pakai bahasa roh, saudara. Orang yang satu bilang, orang itu nggak ada Roh Kudusnya karena tidak bisa berbahasa roh. Benar nggak, saudara? Saudara pernah dengar nggak hal yang seperti itu? Iya kan? Gereja satu jatuhin gereja yang lain hanya karena tidak berbahasa roh, saudara. Menyedihkan banget, saudara ya. Kalau pengertian tentang Roh Kudus itu hanya distandarkan pada bahasa roh, saudara. Ya, seringkali banyak orang ke gereja kalau berdoa, wah, angkat tangannya tinggi, bahasa rohnya kenceng, kosakata bahasa rohnya banyak. Wah, ini kalau orang di sebelahnya dengar, wih, kosakatanya banyak banget bahasa rohnya dia. Berarti dia memang sudah S2 bahasa rohnya. Kalau saya masih TK, gitu ya. Mungkin bahasanya cuma satu kata doang, bab. Ya, yang temennya sebelahnya sudah babi dan laba-laba. Jadi babi dan laba-laba. Gitu, ini kebun binatang kali ya, saudara ya. Gitu. Jadi kesian, saudara, kalau orang hanya menakar Roh Kudus itu hanya dalam bahasa roh. Yang namanya bahasa roh itu hanya bukan sebuah sih ya. Hanya 9 dari karunia Roh Kudus itu salah satunya.
9 dari karunia roh itu dia salah satunya doang. Kesian orang yang menerima karunia Roh Kudus berkata-kata dengan hikmat. Ada kan? Atau orang yang menerima Roh Kudus melakukan mujizat. Ada juga kan? Berarti orang-orang itu nggak punya Roh Kudus dong kalau kita nakarnya hanya dengan bahasa roh. Betul saudara? Ya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar biar kita keluarga besar Philadelphia Representer nih lebih sedikit pinter. Ya, saya tahu semua di sini udah pinter-pinter saudara ya. Cuman kita tambahin dikit. Nah, biar kita lebih ngerti pada saat orang bertikai tentang Roh Kudus begini begitu kita bisa menjelaskan, membantu mereka untuk mengerti lebih. Amin saudara. Amen. Yuk buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 tentang Roh Kudus ini. Ayat pertama sampai ke 14 dan 41. Jadi bukan 1 sampai 41, tenang saudara ya. Enggak gitu. Ini saya 1 sampai 14 aja terus lompat ke 41 gitu. Ya, saya bacain seperti biasa dan saudara dengerin dan simak ya saudara ya. Judulnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, saudara ya. Yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apa artinya ini? 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. 14 saudara. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. 15 dan seterusnya sampai ke 41 itu Petrus khotbah. Petrus bersaksi tentang Yesus, mengajarkan tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi ini. Dan 41 orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa saudara. Ini yang terjadi pada saat hari Pentakosta saudara. Ya, orang-orang tuh kayak tadi di video itu tahu-tahu dihampiri Roh Kudus dan mereka ini banyak penafsiran yang salah. Pada saat hari Pentakosta, orang-orang dihinggapi Roh Kudus dan berbahasa roh. Nah, banyak orang yang nggak tahu, dia bilang pada saat hari Pentakosta, orang-orang berbahasa roh. Padahal orang-orang berbahasa apa? Mereka berbahasa orang yang dengerin. Ini orang yang mendengarkan ini, loh kok mereka bisa bahasa kita ya? Loh, orang itu kok bahasa lain, bukan yang orang, ini kan orang Galilea, kok bahasanya bahasa orang Roma, bahasa gitu saudara. Itu yang dikatakan. Dan ini saya pernah ngalamin sendiri. Dulu di Indonesia saya belum benar-benar ngerti gitu ya. Saya masih
kecil dibawa ke gereja, bukan kecil sih, dewasa lah ya. Datang ke gereja ikut, tahu-tahu pada saat satu kali berdoa ya, ada ibu-ibu kita tahu siapalah ibu ini. Kita di kota kecil, saudara. Jadi satu sama lain tahu siapa satu sama lain. Jadi dalam persekutuan doa itu dia dihinggapi Roh Kudus kali ya, saudara ya. Tahu-tahu ibu ini orang sederhana, cuman penjajah jajanan keliling, saudara ya. Kita tahu banget. Tahu-tahu disamber Roh Kudus bisa bahasa Mandarin, saudara. Itu pengalaman saya tidak pernah terlupakan. Papi saya lihat, mami saya lihat. Itu ibu-ibu yang orang sangat sederhana. Nggak mungkin dong ibu-ibu orang Indonesia asli berbahasa Mandarin begitu fasihnya. Kalau Om Hani bahasa Mandarin kita percaya ya. Dari bentuknya aja kita udah tahu ini Cina daratan ini gitu kan istilahnya ya. Kita udah tahu gitu. Tapi ibu-ibu ini lain, saudara. Dan orang yang ngerti bahasa Mandarin bilang betul dia bahasa Mandarin. Ditranslate lah apa yang dia ngomong. Dan dia seperti orang sedang berkhotbah tentang firman Tuhan, saudara. Ya ini yang terjadi. Jadi Pentakosta apa, saudara? 10 hari setelah Yesus diangkat, mereka berkumpul di loteng Yerusalem, mereka dapat Roh Kudus itu, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi? Ada orang-orang yang menghina. Bilang apa? Mabok kali itu ya. Gitu. Orang itu mabok. Biasa kan orang kalau nggak ngerti kan asal ngomong ya, saudara. Mabok kali. Terus apa yang terjadi? Petrus berdiri, ngamuk dia, saudara. Tahu dong Petrus kan tukang emosi, tukang marah, saudara ya. Dia berdiri, dia ngomong, hei kalau ngomong mulut lu jaga ya, gini-gini. Dia istilahnya saya gitu ya. Ini bukan mabok. Kalau saudara baca terus. Itu dia menjelaskan tentang apa yang terjadi. Nah saya lihat, saudara ya. Hal yang pertama, orang yang menerima Roh Kudus. Hal yang pertama yang harus kita tahu. Seperti Petrus ini. 50 hari sebelum dihinggapi Roh Kudus. Dia siapa? Dia adalah penyangkal Yesus, saudara. Pada saat Yesus ditangkap malam-malam, Petrus ngikutin dari jauh. Yesus dibawa kemana? Ada orang lihat, loh ini kan Petrus. Istilahnya nih ya. Om Aldo ditangkap. Om Aldo mau disalib nih. Kita semua ngikutin dari belakang. Saya nih ya yang suka sama-sama Om Aldo di atas mimbar nih, saya dari jauh. Aduh ditangkap Om Aldo. Ada orang lihat, lah kamu kan Jacob kan? Yang suka ikut-ikut sama Pak Aldo kan, betul? Saya bilang apa ini? Saya Petrus. Petrus bilang apa? No, saya gak kenal Pak Aldo. Saya jemaat Betani. Saya bukan jemaat BBC. Iya kan? Itu kan yang terjadi pada Petrus. Saya gak kenal Yesus. Saya orang lain, siapa Yesus? Saya cuma ikut mau lihat. Betul gak, saudara? Tapi malam itu ada orang yang menghina Roh Kudus. Dia bilang apa? Dia di hadapan orang Yahudi loh. Orang-orang Yahudi yang dulu bilang, kamu kan murid Yesus, kamu. Dia takut. Malam itu dia gak takut. Dia bilang, woi, dengerin omonganku ya. Dia bilang kan, camkanlah perkataanku. Dan dia ngomong. Jadi hal yang pertama kalau orang terima Roh Kudus, bukan bahasa roh, saudara. Orang itu berubah kehidupannya. Mengalami perubahan dalam kehidupan. Amin gak, saudara? Ya, jadi bukan bahasa roh dulu, berubah dulu kehidupan kita ini, saudara. Itu yang pertama. Alkitab mencatat semua orang yang terima Roh Kudus, kehidupannya pasti berubah. Hidupnya 3,5 tahun Petrus ikut Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, bangkitin orang mati, menyembuhkan orang sakit. Tapi ternyata ternyata Petrus belum percaya Yesus, saudara. Kalau dia udah percaya Yesus, dia nggak akan menyangkal Yesus. Belum benar-benar percaya. Ya. Dan setelah dia diurapi Roh Kudus, barulah dia berubah. Dia menjadi Petrus yang orang yang radikal. Yang sejak hari itu nggak pernah nyangkal lagi. Sampai kalau kita pelajari matinya Petrus gimana? Disalib dibalik. Dan dia bilang, aku aja disalib dibalik aja ini nggak layak. Dia sampai bilang, aku disalib dibalik aja aku nggak layak loh. Sudah disalib masih dibalik. Orang disalib aja udah istilahnya sangat tabu banget ya zaman itu. Dibalik masih bilang gitu. Betapa radikalnya dia. Gitu. Yohanes 16 ayat 7-8, saudara. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku pergi, penghibur itu
jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau aku datang, ini saudara, aku akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tuhan gak bilang, kalau aku pergi, Roh Kudus datang, kamu akan berbahasa roh. Enggak bilang gitu. Yang dia bilang, kalau aku pergi, Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dosa. Jadi mengubah kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi saat Roh Kudus datang, ingat saudara, pertama kali kalau Roh Kudus menghampiri kehidupan kita, yang terjadi kehidupan kita berubah. Ya saudara, saya senang ceritain ini saudara, karena ya mungkin kontroversial lah, saudara nggak suka, tapi buat saya cukup apa ya, bukan respect, wow lah, angkat topi, harusnya orang Kristen seperti ini. Seorang yang bernama Syaifuddin Ibrahim, saudara. Ini kalau dilihat ini ekstrim ya saudara ya, orang ini. Syaifuddin Ibrahim itu dulu adalah seorang yang ustadz, dia seorang pengajar, dosen di pesantren terbesar di Indonesia, pesantren modern terbesar di Indonesia, di Indramayu. Namanya pesantren Al Zaitun. Wah, ini pesantren yang gede, yang cukup luar biasa lah ya. Nah, dia ini adalah seorang dosen dari perbandingan agama. Dia mempelajari Alkitab, mempelajari Tripitaka, mempelajari macam-macam untuk mencari kesalahan, untuk membenarkan Al-Quran. Apa yang terjadi? Singkat cerita, satu kali dia sedang mencari kekurangan-kekurangan kelemahan Alkitab. Tapi yang terjadi malah dia mengalami konsleting, saudara ya. Kesetrum. Dia dihampiri oleh Roh Kudus sendiri. Dan yang ada dia malah jadi radikal ya. Wow, radikal. Dia bilang, ini kan yang benar Alkitab ini. Dan kalau saudara lihat sendiri di YouTube, banyak dia ya saudara ya. Berani banget kalau ngomong. Dia ini seorang yang pengennya itu jadi teroris saudara. Wah, Islam ditegakkan, khilafah begini. Anaknya 3 namanya Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Fikri Khomeini. Ini kalau saudara ngikutin sejarah, ini nama-nama teroris saudara. Orang-orang yang gila-gila saudara. Dari Irak, dari Libya, yang satu lagi dari Iran saudara. Dia mimpi kalau one day anakku akan menjadi seperti mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dikeluarkan dari pesantren itu. Dia dijauhi oleh keluarganya. Dia dijauhi oleh anak-anaknya sendiri. Di YouTube ada tuh anak-anaknya nyerang bapaknya ya. Tapi dia tetap nggak gentar. Dia tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Lah gimana? Sekalinya Yesus masuk dia nggak mau keluar katanya dia. Luar biasa kan saudara? Dan sampai akhirnya dia di penjara. Kita dengar beritanya dia penjara. Di penjara aja dia sampai kepala penjaranya takut. Kalau nanti dia mengkristenkan orang-orang yang di penjara, penjaranya dipindah lagi saudara ya. Dipindah lagi. Satu kali dia bilang gini, kenapa sih orang-orang ini kok takut aku mengkristenkan? Harusnya yang di penjara itu bukan aku. Yang di penjara itu Roh Kudus. Karena apa? Karena 1 Korintus 12 ayat 1 Korintus 12 ayat 3 berkata gini saudara. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ya si Syaifuddin Ibrahim bilang bukan saya dong ini. Ini semua nih Roh Kudus yang ngerjain. Kalau mau di penjara ya Roh Kudus dong, harusnya bukan sambil ketawa sambil bercanda dia ya. Saya percaya seorang bisa benar-benar mengaku Yesus Tuhan itu karena kerjanya Roh Kudus saudara. Namanya papi saya itu dulu didatengin temennya, banyak bertahun-tahun teman baiknya dia datengin kita. Saya suka lihat gitu papi didatengin temennya duduk nongkrong di rumah nginjilit saudara. Bertahun-tahun nggak bisa-bisa, nggak jadi-jadi. Tapi one day dia sendiri lagi didoain doang. Yang doain tuh ya temennya doang. Tahu-tahu hari itu dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dan dia paling gak seneng dulu. Orang didoain jatuh. Alah bohong lah pendeta. Itu, dulu dia selalu ngomong gitu. Tapi malam itu dia gak dipegang, gak diapain, didoain dari kursi jatuh sendiri. Saudara. Dan sejak hari itu dia, wah something ini. Ya bersyukur akhirnya saya pun juga boleh kenal Tuhan. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan kata Alkitab. Amin saudara.
Kisah Saifuddin Ibrahim ini kalau kita baca di Alkitab mirip. Ada satu tokoh yang bernama Saulus, saudara ya. Dia seorang ekstremis, dia seorang yang sangat benci orang-orang Kristen, saudara. Kerjaannya hari-hari cuma nguberin orang Kristen untuk menganiaya. Kalau kita punya surat izin mengemudi, dia punya surat izin menganiaya, saudara. SIM. Dia punya SIM, tapi surat izin menganiaya. License to kill, katanya kalau James Bond ya. Jadi dia boleh menganiaya orang Kristen, silakan. Dan satu kali perjalanan dia nguber orang Kristen ke Damsyik, ke Damaskus. Ini sekarang tuh mana ya? Suriah. Sekarang daerah Suriah, saudara. Dia lagi nguberin orang Kristen, di tengah jalan dia dihampiri Roh Kudus, disapa doang sama Roh Kudus. Halo Saulus, ngeblak dia kan ceritanya. Dia jatuh, buta. Dia di dalam kebutaannya, dia dengar suara dari Roh Kudus bilang, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Ya, akhirnya 3 hari kemudian dia sembuh, saudara. Dan sejak hari itu, seorang Saulus penganiaya jemaat menjadi seorang penginjil terbesar sepanjang sejarah. Berganti nama menjadi Paulus. Dan orangnya ada di belakang sedang duduk kalau saudara lihat. Saya undang pagi hari ini untuk datang ikut merayakan Pentakosta bersama kita, saudara. Ada dari tempat ini perwakilannya. Ini jadi Paulus penulis banyak surat di Alkitab, saudara. Penulis banyak surat di Alkitab. Satu kehormatan benar kata Om Aldo, Paulus boleh datang ke sini. Itu saudara ya. Tuh sampai mana nih jadi bercandaan nih. Oke. Haleluya. Jadi begitulah saudara. Kalau orang menerima Tuhan, menerima Roh Kudus itu dia pasti berubah hidupnya. Ya. Sekarang yuk kita ambil kaca yang besar. Kita lihat diri kita. Bagaimana dengan kita, saudara? Sudah mengalami pengurapan Roh Kudus? Mungkin saudara bilang, aku wis alias aku sudah. Oh bagus, karena aku sudah berbahasa roh. Boleh, oke, boleh gitu ya. Yang lain lagi bilang, aku belum, karena aku belum berbahasa roh. Padahal hidupnya baik loh, dulunya pembunuh gitu ya. Sekarang sudah menjadi pengerja di gereja, gak pernah bunuh lagi. Tapi dia bilang belum, karena juga lack of knowledge. Dia bilang, saya belum berbahasa roh, jadi saya belum punya Roh Kudus. Yang ketiga, kamu sudah belum? Bertobat, apa itu bertobat? Parah ini yang ketiga kan? Gak tahu sudah apa belum. Mari kita cek diri kita, saudara. Sudah belum kita berubah hidup kita? Sudah belum kita mengalami suatu perubahan hidup? Dulu saya mengalami, ya ini gini. Saya tuh jujur ya, kalau orang bilang saya sudah menerima Roh Kudus karena saya sudah berbahasa roh. Saya sih kurang, buat saya pribadi ya maaf ya, saya kurang oke buat saya, saudara. Karena saya mengalami sendiri ya, yang namanya bahasa roh ini sesuatu yang banyak orang bukan menerima karunia bahasa roh, tapi mereka diajarin atau meniru, saudara. Saya dulu sebelum di PPC enggak, di PPC shit. Dulu zaman jahiliyah itu, saudara, saya pernah didoakan pendeta dan pendetanya bilang gini, kamu sudah terima Roh Kudus? Saya zaman itu belum tahu apa-apa. Belum. Karena saya taunya ya Roh Kudus itu ya bahasa roh itu. Dan pendetanya bilang, oke, bahasa roh itu kamu kalau mau terima Roh Kudus kamu harus bisa bahasa roh. Bahasa roh itu belajarnya seperti kamu mengajari seorang bayi. Harus sering dengar, harus sering dibisikkan supaya kamu tuh familiar dan kamu bisa. Bayi kalau nggak diajarin nggak bisa ngomong. Dia bilang gitu. Buat saya, oh iya bener. Kalau saya percaya sama pendeta doang gitu kan. Dan akhirnya dia doain saya, ngajarin saya. Beneran ngajarin saya. Di kuping saya bilang, ayo ikutin saya ya. Ba. Iya kan? Oke? Bi. Yang tadi itu, saudara. Gitu. Dan itu betul. Dan diajarin kata-kata laba. Dan betul, saudara. Dan betul saya bisa. Jadi kalau saudara bilang saya bisa bahasa roh, saya bisa, saya sudah belajar. Itu ya. Tapi saya nggak mengalami kehidupan yang berubah tuh dulu. Pada saat hari itu, saya masih ngerokok. Saya Cik Wendy sama saya, kita satu perguruan ya dulu ya. Si Cik Wendy ini tahu saya tahu dia, saudara ya. Kalau mau kita kapan lalu pernah
ngobrol-ngobrol nostalgia saudara ya, zaman dulu ketemu jam 2 malam di jalan sama dia. Bisa-bisanya saya buka jendela sambil nyetel lagu keras-keras, dia di sebelahnya sama orang-orang Vietnam saudara ya, orang Vietnam ya Bu Wendy ya gitu. Tapi saya berbahasa roh saudara saat itu, luar biasa kan? Saya bisa bahasa roh, tapi ngerokok yang tadinya 1 pak jadi 2 pak, bisa bahasa roh. Capek kan, ngerokoknya tambah kenceng kan? Itu. Nah itu saudara. Di Indonesia parah lagi. Seminar bahasa roh itu hanya ngajarin ngomong bahasa roh. Bukan ngajarin tentang apa itu bahasa roh. Bagaimana orang bisa keterima bahasa. Ngajarin bahasa roh. Intonasinya juga ada saudara. Jadi misalkan laba. Ini saya bukan ini ya. Cuman ini apa yang terjadi. Saya cuman merephrase. Laba. Udah pinter. Dibilang sekarang pakai intonasi. Naik. Laba. Turun. Laba. Lebih kelihatan afdol. Dan itu terjadi. Saya beneran itu terjadi. Saya enggak. Itu mahal. Saudara biaya aplikasinya mahal kalau ikut. Ya saudara. Jadi hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Jangan beli omongan orang saya sudah terima Roh Kudus, bisa bahasa roh. Saudara lihat sudah berubah belum hidupnya. Amin. Mari saudara, lihat sudahkah ada perubahan dalam hidup kita pagi hari ini. Sudahkah belum kita ini hidupnya menyenangkan Tuhan. Sudahkah kita dulu hidup dalam kegelapan, sekarang kita hidup dalam kebenaran saudara. Dulu kita suka pinjam duit sama orang, nggak balikin, suka nipu sama orang. Sekarang saya lihat, orang itu kan dulu tukang makan duit orang, tapi sekarang gila, orang dipinjemin duit sama dia. Oh iya, itu baru namanya ada perubahan, itu baru namanya ada Roh Kudus saudara. Dia kan, dulu dia suka pukulin istrinya, sekarang dia suka dipukulin istrinya. Bukan gitu ya, dulu suka pukulin istrinya, sekarang mereka mesra. Itu baru, iya kan? Jangan dibalik, malah jadi suami takut istri kan, karena terima Roh Kudus kan repot, KDRT gitu. Nah, kita harus cek diri kita. Ya, dulu kita kayak apa sih 5 tahun yang lalu? Sekarang kita sering ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, seperti apa sekarang kita? Ya, Saifuddin Ibrahim, dulu tukang begitu. Pendeta Yusuf Roni, tukang bakar gereja, jadi pendeta. Ya, tukang bakar gereja, sekarang tukang bikin gereja. Istilah gitu. Saifuddin Ibrahim, tukang menyalakan Alkitab, sekarang tukang menyebarkan bahwa Alkitab itu adalah kebenaran yang mutlak. Amin, saudara. Itu yang pertama, kita cepat ya. Ini kebanyakan bercandaan, jadi 1 poin lagi nih padahal saudara ya. Gak apa-apa. Itu yang pertama, orang terima Roh Kudus itu harus berubah hidupnya. Amin. Yang kedua saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Ayo cepat. Ya. Kisah Para Rasul 2, maafkan saya ya saudara, jadi lama. Ayat yang ke-41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka pertama menjadi 3.000 jiwa. Kalau saudara baca di Alkitab, di ayat-ayat yang sebelumnya, yang saya bilang tadi, Petrus itu sedang mengkhotbahin orang-orang itu. Dia sedang memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dia adalah kebenaran, begitu gitu saudara ya. Akhirnya 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Di situ Petrus berani, yang dulunya dia orang yang takut, menyangkal Tuhan. 50 hari yang lalu dia seorang pecundang. Hari itu dia dengan berani berkhotbah saudara. Ini hal yang kedua. Kalau saudara lihat orang sudah terima Yesus, sudah terima Roh Kudus atau belum, ini patokannya. Orang itu berani memberitakan Injil saudara. Injil itu apa? Injil itu kabar baik tentang kerajaan Tuhan, tentang Yesus saudara ya. Jadi maksudnya memberitakan Injil itu gimana? Harus sekolah dulu, sekolah Alkitab dulu baru boleh memberitakan Injil kah? Banyak orang menyangka begitu saudara. Banyak orang bilang, kalau kamu mau memberitakan Injil, kamu harus pinter Alkitab dulu. Gak bisa, ini orang-orang yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi selalu bilang gitu saudara ya. Banyak di sekeliling kita bilang, kamu kalau mau menyebarkan firman Tuhan, mau mengkhotbahkan Alkitab, kamu harus sekolah Alkitab dulu. Betul, gak salah. Akan sangat lebih baik kalau kita bisa sekolah, mengambil sekolah Alkitab akan lebih baik.
untuk kita bisa mengajar, caranya mengajar gitu ya. Tapi itu tidak mutlak, tidak harus seperti itu. Orang-orang di Cina AI, encim-encim, mengutbahin orang lain loh saudara, mendoakan orang kesurupan, pada setannya pada lari, nggak ada yang sekolah Alkitab. Iya kan? Sekolah langsung dari Roh Kudus mereka. Gitu. Menginjil. Jangan jadi terpatok dengan sekolah Alkitab harus pinter firman Tuhan saudara. Enggak. Kita bisa saja menginjil membagikan experience kita, pengalaman kita, kesaksian kita di mana kita ditolong Tuhan. Di mana Tuhan menolong kehidupan keluarga saya. Memulihkan hubungan keluarga saya yang retak, suami saya yang lari digondol wewe gombel kalau orang Surabaya gitu kan, digondol perempuan lain bisa pulang. Anak saya hubungannya retak, meninggalkan rumah melawan saya doakan Tuhan pulihkan lagi menjadi anak yang baik. Betul saudara? Sakit disembuhkan. Itu kan saya yakin semua kita di sini semuanya ini. Saya yakin pasti ada satu hal. Saudara pernah terpesona dengan Tuhan. Pasti ada satu hal yang baik dari Tuhan yang saudara pernah bilang, puji Tuhan ya aku begini. Pasti pernah saudara. Nggak mungkin bilang, nggak pernah, nggak ada. Ada satu kali ya saudara, saya ditelepon sama orang. Orangnya bilang gini, istri Jacob, ya ini saya Jacob. Jacob, nama saya Dr. Barton. Saya punya rumah. Kamu bisa lihat, mungkin company kamu mau beli. Gitu kan. Terus biasa saya datang gitu kan. Saya datang ke rumahnya, saya lihat. Rumahnya saudara memang tua ya. Tapi rumah sebelahnya tuh kirain driveway. Driveway itu tempat taruh mobil di luar gitu saudara. Ternyata masuk, turun driveway-nya. Turun belok gini, baru masuk ke belakang tuh garasinya saudara. Dan ada pintu kayak, jadi rumahnya di atas, basementnya di bawah, tapi basementnya itu nggak kekubur gitu kan maksud saya. Jadi kalau kita turunin mobil kelihatan tuh basementnya gitu. Karena belakangnya garasi. Wah rumahnya gila, saya keluar dari mobil, wah itu di tebing sungai ternyata. Dari terasnya garasi, turunnya tempat api unggun saudara. Woi gila, tapi memang udah tua. Saya masuk ke dalam, singkat cerita dia bawa saya tur, ini orang umur 70 tahun. Medical doctor udah pensiun, istrinya juga medical doctor. Muter-muter di rumahnya dibawa turun ke basement. Waduh, basementnya berantakan saudara. Berantakan, dia bilang, saya jarang ke basement, hampir sebulan gak mesti sekali saya ke basement. Gila saya bilang, ini cuma 2 orang doang yang tinggal di sini. Saya bilang, iya 2 orang, dulu ada anak saya. Terus saya lihat, dia bilang, kamu lihat itu couch yang di situ, yang di pinggiran situ. Di sebelahnya ada lemari besi terbuka, saudara. Di dalamnya ada senapan 4, saudara. Senapan panjang-panjang 4. Sebelahnya tuh tempat duduk. Sebelahnya tungku api kayak fireplace. Anak saya di situ bunuh diri, ngek-ngok, ya kan? Anak saya bunuh diri di situ, pakai senapan itu, tembakin dari cinnya sini, tembus ke atas. Kita nggak ngerti kalau anak dia jadi anak saya ini depresi. Tapi dia bilang gini, tapi puji Tuhan, Jesus give us strength. Dia bilang, Tuhan memberikan aku satu kali. Dan saya muter-muter, saya lihat ada firman Tuhan yang di figura, ya. Dia orang hitam, jadi kan suka kayak gitu yang banyak itu figura-figura. Di figura isinya firman Tuhan. Dan dia bilang lagi, beberapa bulan yang lalu, pintu itu dijebol sama orang. Jam 3 malam saya digedor-gedor sama polisi. Dia bilang, saya bangun, saya kaget, polisinya bilang, your neighbor kamu itu lihat ada orang 6 masuk ke basement kamu. Jebolin pintu, masuk ke dalam. Ayo kita turun, kita liatin. Ada polisi di bawah sudah ada nungguin. Masuklah, dia lihat di situ ya saudara ya. Senapan itu sudah dikeluarin saudara. Dari case-nya itu, dari lemari besinya. Dia cuma bilang gini, puji Tuhan. Saya tuh bilang, ini orang tua hebat banget ini. Anaknya mati, puji Tuhan. Saya punya anak, saya nggak bisa bayangin kalau anak saya meninggal cara kayak gitu, kayak apa gitu ya. Dia bisa bilang puji Tuhan lagi. Anak yang meninggal bunuh diri, puji Tuhan. Ini dia bilang puji Tuhan.
pencurinya nggak naik ke atas. Kalau pencurinya naik ke atas bawa senapan itu, mungkin kita berdua udah nggak ada di sini. Hal yang simpel, saya nggak kenal dia, tapi dia nggak tahu saya siapa. Saya suka di gereja, suka main musik, suka khotbah. Dia nggak tahu, tapi dia dari tadi ngomongin tentang Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Simpel kan saudara? Dia nggak usah harus bilang firman Tuhan berkata, wah, yang kayak kan Bible bilang begini. Enggak, dia santai. Tapi saya merasa benar-benar gila, ini orang benar-benar Yesus dijadikan pegangannya. Amin saudara. Itu gampang. Saudara sama saya bisa untuk mengabarkan Injil. Tinggal berani nggak? Mungkin hari ini kita takut, saudara. Hari-hari ini kita ragu, kita takut. Kalau saya mengabarkan Injil, nanti saya bikin orang jadi nggak comfortable. Mungkin jadi orang menjadi kesel sama saya ngomongin Yesus. Kalau saya ngomongin orang nanti saya takut dipermalukan. Saya akui saudara ya. Saya sudah ini lama, ada hampir 15 tahun yang lalu. Saya akui saya ini ngawur saudara, karena satu kali saya ke bengkel ya saudara ya. Bengkel itu saya dikasih tahu orang, bengkelnya itu ternyata orang Arab saudara ya. Orang Arab, orangnya tanya, where you from? Orangnya waduh ini from Indonesia, saya bilang gitu. Are you Muslim? Terus dia saya bilang, saya sempat bingung saudara, kurang ajar gak saya saudara? Jacob ini kurang ajar saudara, saya bingung. Should I say I'm Muslim apa enggak? Kalau saya bilang enggak Muslim nanti mobil saya diberantakin. Kalau saya bilang Muslim saya kok menyangkal Yesus gitu kan. Akhirnya saya bilang, no, I'm not Muslim. Okay, what time I have to come back here? Saya pergi, saya enggak mau ditanyain panjang lebar. Saya bilang jam berapa saya harus balik ke sini. Pulangnya saya bisa nyesel banget. Pulangnya saya dari situ saya bisa nyesel banget. Berhari-hari itu kayaknya tuh ada yang menghantui saya, saudara. Ada yang saya tahu Roh Kudus lah itu pasti berbicara. Tapi iblis kan juga pendakwa gitu. Nah, kamu ngakuin kamu sebagai pengikut Yesus saja kamu nggak berani. Sejak hari itu saya percaya buta lah. Kalau ada yang bilang kamu Muslim, no, saya Kristen. Belum ditanya kamu agamanya apa, saya bilang, are you Muslim? No, I'm sorry, I'm Christian. Gitu. Ngeri saudara ya, kadang kita takut, kadang kita malu, kadang kita ragu untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat, sebagai kepercayaan kita. Tapi pagi hari ini, yuk kita mau minta Tuhan, Roh Kudus untuk memberikan kita pengurapan yang baru saudara. Sebagaimana orang-orang 120 orang itu berkumpul di loteng Yerusalem. Ya saudara ya. Kita pagi hari ini juga mau menantikan Tuhan, kita mau berdoa gitu ya, menantikan Roh Kudus, berdoa minta pengurapan yang baru. Kalau saudara sudah terima Roh Kudus, Roh Kudus yang sudah Anda terima, dia akan diam terus di dalam hidup saudara. Tinggal saudara mau aktifkan itu atau enggak. Saudara mau aktifkan daging saudara atau saudara mau aktifkan Roh Kudus itu saudara. Bagi kita yang belum menerima Roh Kudus, kita mau Tuhan. Roh Kudus ayo datang ke dalam kehidupan saya. Ubahkan kehidupan saya. Saya terikat dengan dosa. Tolong lepaskan saya. Amin saudara. Saudara percaya? Ini hal yang kedua. Kalau saudara lihat orang sudah terima Roh Kudus belum? Cirinya yang kedua adalah memberitakan Yesus enggak mulutnya. Atau ngomongin yang lain. Amin saudara. Seperti biasa saya mau saudara saling mengingatkan yuk. Ke kanan dulu saudara. Ke kanan saudara. Katakan beritakan Injil. Ayo ke kanan saudara bilang beritakan Injil loh. Ke kiri saudara bilang mari minta Roh Kudus tolong. Amin. Ayo ya. Nanti gitu jadi saudara ingat. Amin saudara. Pagi hari ini kita semua mau minta Roh Kudus untuk tolong kita. Amin saudara, biar seperti halnya Petrus saudara. Pada saat dia menerima Roh Kudus, dia menerima perubahan dalam kehidupannya. Pada saat dia menerima Roh Kudus, dia boleh memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Dan gak cuma sampai situ saudara. Petrus setelah itu mempunyai kuasa untuk melakukan banyak mukjizat saudara. Yang tadi disetel di klipnya, orang buta disembuhkan oleh Petrus.
Pagi hari ini saya berdoa buat kita semua keluarga besar Philadelphia Presenter supaya kita boleh menerima urapan yang baru dari Roh Kudus. Amin saudara. Amin saudara. Saudara percaya, saudara mau? Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami berdoa, kami sehati. Kami meminta urapan yang baru dari Engkau Tuhan. Fresh anointing Tuhan yang dari surga buat kami Tuhan. Segala keterikatan dalam dosa, segala kehidupan, segala beban kehidupan. Pagi hari ini kami mohon urapan yang baru saudara Tuhan Yesus. Biar kehidupan kami dilepaskan dari setiap keterikatan. Biar segala permasalahan-permasalahan Tuhan boleh berikan jalan keluar buat hidup kami saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Buat yang rindu untuk mengalami urapan yang baru, kita mau angkat tangan kita saudara. Angkat tangan kita dan kita mau mengatakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Janganlah sunyi. Sama-sama saudaraku katakan satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Janganlah seluruh hidupku, urapanku mengubah hidupku. I'm searching for your word, I'm searching for your love. Behold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Bapak materaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kehidupan kami semakin dirubahkan. Terus dirubah. Ditajemin lagi. Pada saat dirubah saudaraku, pada saat kita ditajemin itu gak enak. Harus mengalami yang namanya proses. Tapi selama itu proses menuju untuk kita serupa, segambar seperti Yesus, tahan dan bertahan. Roh Kudus akan memampukan kita. Perubahan kehidupan tadi firman Tuhan mengatakan, memampukan kita juga untuk mempunyai bold spirit, keberanian untuk menjadi saksi Kristus Yesus. Roh Kudus yang akan menghancurkan tembok-tembok pemisah, tembok-tembok yang menakutkan di dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus.
kita siapkan persembahan kita, persembahan kita. Kalau Anda ada yang mau memberikan kepada Roslyn, Anda silahkan tulis di amplop persembahan kita. Yuk, kita memuji Tuhan. Lagu yang pertama, yuk. Silakan, Kosanti dan Gala. Ready guys? Alright, 1, 2, 3. Tepuk tangan semuanya. Kata memang sebenarnya. Memuji Dia. Masuk. Hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segalanya. Semua. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segalanya. English, in English. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise. Come into His presence. Come into His presence with thanksgiving in your heart and give Him praise. And give Him praise. Give glory and honor and power unto Him. Oh Jesus, the name above all names. Give glory. Give glory and honor and power unto Him. Oh Jesus, the name above all names. Give glory. Give glory and honor and power unto Him. Oh Jesus, the name above all names. Haleluya. Mari angkat amplop kita di tangan kita. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk kehidupan, pekerjaan, kesehatan, apapun Tuhan itu Tuhan yang gak bisa kami hitung. Tuhan udah memberkati kami luar biasa banget. Dan pagi ini kami mau bawa persembahan yang datang dari hati kami, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Biar bisa dikelola gereja di tempat ini, dan biar bisa memberkati banyak orang, memberkati kota, dan memberkati dunia ini. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, terus untuk kota tempat kami tinggal. Kalau di akhir Mei akan menuju perbaikan, Tuhan kami berdoa terus untuk semakin banyak orang yang ambil bagian dalam vaksin, untuk semakin lagi orang-orang tetap menjaga diri Tuhan, untuk gak ada lagi kejadian-kejadian yang lebih buruk. Yang mempunyai usaha, biar usahanya kembali boleh pulih, dengan kota ini kembali pulih. Berdoa apa yang terjadi di Palestina dan Israel Tuhan. Kami gak mau into the politics Tuhan, tapi kami mau berdoa untuk setiap mereka yang menjadi korban Tuhan. Korban dari perang di sana, khususnya anak-anak kecil. Tuhan, biar terang kasih Tuhan, damai Tuhan yang menolong mereka Tuhan, yang harus kehilangan anggota keluarganya, kehilangan tempat tinggal mereka.
kasih Tuhan turun di tempat-tempat tersebut Tuhan. Berdoa untuk summer planning untuk gereja ini, berdoa untuk Vin dan Vincent dan juga kami untuk bisa boleh jadi berkat di dalam membantu orang tua, membantu orang-orang lain di sepanjang summer ini Tuhan. Kami bawa semua ini di dalam nama Yesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau. Sinar kemuliaan Tuhan memimpin kemanapun kau pergi melangkah. Tuhan yang akan memimpin kau pada saat masuk, pada saat keluar. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Buka hati Anda saat ini, Roh Kudus mau bicara buat Anda masing-masing. Just open your heart and let the Holy Spirit speak to your heart. Katakan ada kesembuhan untuk Anda yang di rumah, untuk Anda yang di tempat ini, ada kesembuhan saat ini. Yang berbeban berat, yang sesek, ada kelegaan Roh Kudus berikan saat ini. Lantai 1, lantai 2, apapun keadaan Anda yang mengalami ketakutan, yang mengalami stuck di dalam kehidupan Anda, aku perkatakan breakthrough di dalam nama Yesus. I speak blessing, I speak breakthrough di dalam nama Yesus. Receive with your faith. Ada kelepasan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, gak ada lagi tuduhan dakwaan si iblis di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Anda yang di rumah, Anda di tempat ini, ada keberanian untuk bersaksi di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita jangan cuma diingetin setahun sekali karena ada Roh Kudus, tapi every day, biar ini menjadi passion kita, menjadi kesenangan kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 To God be the glory. To God be the glory.